berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Maka perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya atas nama Maria Della Strada Mongo dengan NIM 204111014. Dan saya Lucy Tania Jessica Baro dengan NIM 204111028. Kami dari kelas Farmasi A, program studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa. Di sini kami akan membahas tentang obat spironolakton. Dan yang akan kami bahas yaitu indikasi, mekanisme kerja, dosis, toksisitas, cara menggunakan, efek samping, serta cara mengatasi efek samping obat tersebut. Selamat menyaksikan! Baik, saat ini yang pertama saya akan membahas tentang indikasi dari obat spironolakton, yaitu edema dan asitas pada sirosis hati, asitas malignan, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif, dan hiperaldosteronisme primer. Kemudian ada juga mekanisme kerja dari obat spironolakton, di mana spironolakton ini termasuk jenis obat diuretik hemat kalium, dan obat ini bekerja dengan menghambat penyerapan garam atau natrium dan kadar air berlebih ke dalam tubuh, serta menjaga agar kadar kalium darah tidak terlalu rendah. Dengan begitu, pengeluaran air lewat urin dapat ditingkatkan dan tekanan darah dapat diturunkan. Kemudian ada pula dosis dari obat spironolakton ini. Yang pertama untuk dewasa yaitu 100-200 mg sehari. Jika perlu ditingkatkan sampai 400 mg. Dan dosis untuk anak-anak yaitu dosis awalnya 3 mg per kilogram berat badan dalam dosis terbagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengonsumsi spironolakton dengan benar. Yang pertama, pastikan untuk membaca petunjuk pada label kemasan obat dan selalu mengikuti anjuran dokter dalam mengonsumsi spironolakton. Jangan menambah ataupun mengurangi dosis tanpa berkonsultasi dengan dokter. Selanjutnya, spironolakton ini dikonsumsi bersama makanan atau segera setelah makan. Obat ini biasanya diminum sekali sehari dan waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah sebelum tengah hari. Yang berikutnya, setelah mengonsumsi obat ini, kita akan lebih sering buang air kecil. Spironolakton tidak disarankan untuk diminum menjelang malam hari karena dapat mengganggu waktu tidur. Nah, jika diberi dosis 2 kali sehari, dosis terakhir sebaiknya diminum sebelum pukul 18.00 atau jam 6 sore. Bila lupa mengonsumsi spironolakton, segera konsumsi begitu teringat. Namun jika sudah lewat dari pukul 18.00 atau waktu konsumsi dosis selanjutnya sudah dekat, abaikan dosis tersebut. Jangan menggandakan dosis spironolakton walaupun ada dosis yang terlewat. Simpan spironolakton di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang berikutnya, efek samping. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah penggunaan spironolakton, yaitu ada mual dan muntah, merasa lelah, pusing atau mengantuk, gangguan pada saluran pencernaan seperti diare, masalah pada otak yang menyebabkan gangguan keseimbangan dan koordinasi, kegagalan susun tulang membentuk granulosit, penurunan jumlah sel darah putih, sakit kepala, kebingungan, penurunan kadar kalium dalam darah, dan penurunan kadar trombosit dalam darah. Yang berikutnya, cara mengatasi efek samping yang terjadi setelah penggunaan spironolakton. Apabila efek samping yang muncul masih ringan, maka bisa mereda dalam beberapa hari. Namun, jika efek samping cukup parah dan tidak mereda, segera hentikan penggunaan obat dan segera berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya. Yang berikutnya yaitu toksisitas. Penggunaan spironolakton yang melebihi dosis yang dianjurkan dapat menimbulkan gejala mengantuk, mual, muntah, pusing, atau diare. Dapat pula terjadi hiperkalemia, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal. Sekian penjelasan dari kami tentang obat spironolakton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kurangnya, kami minta maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, karena kami orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.